Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah karena pada sore yang berbahagia ini, sore yang penuh berkah ini, di hari Jumat terakhir. Kalau di bulan Masehinya, di bulan Julinya ini pekan pertama, Jumat pertama. Tetapi di bulan Hijriah, tahun Hijriah, bulan Zulhijjah, Jumat pekan terakhir. Dan ini di akhir tahun 1445 Hijriah. Insyaallah Sabtu sore petang Ahad. Jadi menyambut malam Ahad, malam Minggu, kita menyambut tahun baru Islam. Ya Bu? Ya, tahun baru kita. Jadi tak niup trompet kita. Ada niup trompet Bu, Pak? Ada anak cucunya yang masih niup trompet juga tahun baru Masehi? Alhamdulillah. Di 30 Desember malam 1 Januari kita umat Islam sudah mulai berkurang yang niup trompet lagi. Ya, mohon maaf yang mungkin ada keluarganya yang jualan trompet, bukan berarti rezekinya hilang, tapi mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki perjualan yang lain. Alhamdulillah kesadaran umat Islam sudah mulai banyak, karena tahun barunya umat Islam itu bukan di Januari. Sementara umat yang mereka merayakan tahun baru, mereka sedang sibuk beribadah di gereja. Kita justru yang merayakannya di jalan-jalan, di tengah keramaian, meniup trompet. Untung saja pada malam tahun baru Masehi itu malaikat Israfil itu masih tetap taat dia sama Allah. Nafsunya memang tak ditumbuhkan sama Allah. Kalau sempat ditumbuhkan nafsu, dia punya nafsu juga seperti manusia, diizinkan pula sama Allah. Enak kali kalian rame-rame senang-senang niup trompet. Aku yang sejak dulu bumi ini diciptakan dikasih trompet sama Allah, belum aku pakai-pakai lagi, kata malaikat. Malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu satu-satunya malaikat yang sampai hari ini dia belum menjalan bekerja, dia masih nganggur. Malaikat Israfil itu nganggur Bu. Nanti tepat waktunya dia 2 kali kerjanya. Meniup yang pertama, bumi ini hancur, semua dunia ini isinya hancur. Kemudian setelah hancur ditiup trompet sekali lagi, bangkit kembali kita semua. Dari Nabi Adam dulu sampai nanti orang yang terakhir, ketika ditiup trompet kiamat itu bangun semuanya dikumpulkan. Itulah tugas malaikat Israfil. Kalau sempat dia punya nafsu iri pula, aku pengen juga lah nak niup trompet aku nih, bunyi lah. Nanti jangan-jangan pas waktunya aku tiup tak bunyi dia, ditobak dia, langsunglah meledak bumi ini. Jadi untung beliau tak meniupnya. Alhamdulillah umat Islam sudah punya kesadaran. Masih ada memang beberapa yang masih juga merayakan tahun baru Masehi 1 Januari. Mudah-mudahan mereka juga disadarkan, diingatkan oleh Allah, itu bukan perayaan kita, ya. Itu perayaan kaum Nasrani, orang-orang kafir. Tahun baru kita itu adalah besok malam, hari Sabtu sore. Jadi di beberapa tempat kalau ibu-ibu dengar ada diadakan zikir akhir tahun nanti, ya, di beberapa masjid-masjid besar terutama akan mengadakan acara di hari esok sore ba'da asar jam 5 biasanya. Datanglah ke sana karena ada zikir akhir tahun, doa awal tahun. Jadi rangkaian kegiatannya itu nanti setelah asar itu jam 5 dibuka acaranya, dibimbing oleh ustadznya, zikir akhir tahun, ada namanya zikir akhir tahun. Kemudian sholat maghrib berjamaah,
Setelah itu doa awal tahun memasuki tahun baru Hijrah. Habis itu sholat Isya, makan-makan bersama biasanya. Nah, datanglah ke sana. Itu bukan datang makannya aja, tapi ya makan itu bagian dari sedekah yang diberikan. Tetapi yang kita lakukan adalah zikir akhir tahun dan doa menyambut tahun baru. Itu lebih berkah. Kita kumpul bersama kaum muslimin, berkah, dapat pahala. Hadirnya kita di sana dapat pahala. Ya. Tapi kalau malam tahun baru Masehi itu tak dapat pahala, kita dapat dosa. Salawat dan salam buat Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita dengan berselawat. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat ketika Rasulullah mencari-cari umatnya, kita adalah bagian umatnya yang akan diberikan syafaat pertolongan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita terakhir kita sudah membahas rangkaian ibadah, rangkaian kita bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ibu-ibu yang merasa dia hidupnya susah, payah, ada masalah. Bukan hanya orang yang hidup secara ekonomi, hartanya kekurangan. Ada orang yang kaya tetapi dia merasa resah, gelisah, payah. Dia memohon kepada Allah, minta dalam hatinya ataupun dalam lisannya, ngapalah aku ini susah, ngapalah masalah banyak. Tetapi Allah sudah berikan fasilitas untuk dia keluar dari persoalan hidupnya, baik persoalan permasalahan keluarga, pekerjaan, jabatan, apalagi ekonomi, keuangan, baik mulai dari yang mereka punya harta banyak tapi banyak masalah, mereka yang kekurangan secara ekonomi banyak juga masalah. Allah berikan jalan Bapak dan Ibu. Wasta'inu bis sabri was shalah. Dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai pertolongan, jalan untuk memohon pertolongan pada Allah. Ternyata kalau kita punya masalah itu Bapak dan Ibu, mohon maaf nih bapak-bapak yang muda, yang tua, punya masalah bukan pergi ke tempat diskotik, menghibur diri katanya, minum-minum alkohol, berjudi, duduk di kedai kopi, meluahkan perasaan kita, meluahkan persoalan kita sama kawan, tidak selesai masalah itu. Paling-paling nanti diejek pula sama kawannya, takui lo angjo ini, bukan selesai masalah, malah diejek. Yang perempuan gitu juga, mengadu, dia cerita sama kawannya, lari, laki dan gagah, bongak kau, laki bantu itu anturian, dibilang bongak pula awak. Jadi kalau kita ada masalah itu kemana kita mengadu, kemana kita curhat? Kemana Bu kita curhatnya? Curhatnya sama Allah. Ambil air wudhu. Mudah-mudahan saat kita ngambil air wudhu saja itu sudah mulai satu langkah ketenangan jiwa kita. Sejuk rasanya hati itu kalau sudah berwudhu. Percayalah, kita ada masalah nih, tak tenang. Laki awak banyak ada masalah, payah di segala macam. Bini awak gitu juga, bagian laki-laki wudhu dulu. Anak-anak susah diatur, wudhu. Bentang sajadah. Itu sudah mulai akan ada langkah ketenangan. Kita angkat takbir, Allahu Akbar. Salat kita, rukuk, sujud. Di saat rukuk dan sujud itu perpanjang rukuk dan sujudnya, mohon sama Allah, apa masalahku? Saat kita rukuk itu bawa dalam hati kita, benak kita nih, apa masalah kita, ngadu sama Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi. Bayangkan aku sedang ada masalah, ya Allah tuntaskan masalah. Tapi jangan disebutkan, dilafazkan, tak boleh memang. Dibayangkan, mulai dari takbir, ya Allah aku tadi ada masalah, angkat. Allahu Akbar, buang segala masalah. Bukankah mulai takbiratul ihram Allahu Akbar kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, yang isinya doa, kita memuji Allah, kita memohon pertolongan pada Allah. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Salat itu isinya doa semua Bapak dan Ibu. Salat itu isinya semuanya doa.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memiliki alam yang senang, enak. Alam ini, dunia ini, dengan segala macam kesenangannya, sampai kesulitannya, sampai persoalannya, semua kita rasakan di dunia. Ada yang sudah merasakan kesengsaraan di akhirat? Ada, Bu? Yang sudah merasakan siksa kubur ada? Belum kan? Baru siksa di dunia kan? Baru persoalan di dunia, baru belum siksa dunia baru. Yang kita jalani hari-hari ini, Bu, susah, anak payah, cari duit payah, itu baru bagian kecil masalah dunia. Belum siksanya lagi. Kan belum ada yang dihazab Allah sampai sakit bertahun-tahun kan? Tak bisa jalan bertahun tak ada, belum ada kan? Insya Allah belum ada ya. Belum sampai ke sana lagi. Baru payah makan baru. Baru payah bayar SPP anak baru. Baru payah menghadapi laki awak baru. Baru payah menghadapi bini awak baru. Belum ada yang dihazab Allah. Apalagi nanti dikubur kalau dah mati. Lain lagi tuh. Tak ada makan dan minum. Yang ada pertanyaan malaikat mungkar nangkir aja sepanjang hari. Tak bisa jawab bob. Tak bisa jawab bob. Atau dulu berjudi kan, bob, kena. Tak sempat kita nak bernapas lagi, Pak, di dalam kubur tuh. Tunggulah aku minum kopi dulu, dah ada, Pak. Ibu ya. Tunggulah aku ke sebelah dulu. Tunggu aku minum panadol dulu. Lah pening aku menjawab pertanyaan kau malaikat. Minum panadol dulu, minum bodrek dulu. Tak sempat. Babub aja kerjanya. Kalau tak sempat lah dia dunia ini tak pernah beramal, dah babub gantian aja tuh mungkar dan nangkir. Itu baru di dalam kubur baru. Belum lagi nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau tak pernah ibadah, matahari betul-betul meleleh kita nih, meleleh jadi lagi, meleleh jadi lagi. Endingnya nanti terakhir di dalam neraka. Panjang rupanya. Jadi dunia ini hanya sesaat. Dunia ini hanya awal baru. Di kajian kita beberapa waktu yang lalu, dunia ini baru persinggahan. Tempat sesungguhnya nanti di akhirat. Sebelum sampai ke tempat sesungguhnya ada kuburan yang kita lewati dulu. Kuburan itu lebih parah dari dunia ini, segala macam siksanya. Nikmatnya tak ada lagi. Siksanya lagi tinggal. Maka pernah saya katakan ketika orang meninggal itu bukan dia diantar ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kita antarkan dia ke tempat jalan pertama berikutnya. Setelah dunia tempat kubur. Itu baru perjalanan kubur itu, bukan tempat peristirahatan terakhir. Salah, Bu. Jadi kalau ada kita nonton-nonton, itu kan orang kafir yang ngomong itu. Dipakai pula sama orang Islam. Kita antarkan beliau jenazah ke tempat peristirahatan. Mana ada jenazah tu yang istirahat? Tidak ada istirahat, Bu. Siang malam dihajar sama malaikat mungkar nangkir. Tidak ada istirahat. Pakaikanlah jas, pakaikanlah makeup segala macam untuk orang di luar Islam tu. Tidak guna jas tu dah. Tidak bisa menyogok malaikat mungkar nangkir. Jadi tidak ada istirahat di kubur itu. Istirahat tu di dunia sekarang bisa lalok-lalok, bisa makan lomak, bisa ngopi. Bisa ngerumpi yang dunia nih. Kalau di kuburan tak bisa ngerumpi dah. Engkar, ngerumpi awak yuk. Tak bisa dah. Yang jago-jago ngerumpi besok jangan diajak malaikat mungkar nangkir tu untuk ngerumpi ya. Engkar, kau kenal kan sama tetangga sebelah tu? Kenal. Awak cerita pula, langsung bab katanya. Ya. Jadi ketika kita ada persoalan, kita dekatkan diri kita ngadunya kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tadi dunia tadi yang punya engkau yang Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dunia ini milik engkau. Seluas dunia ini aku tak sanggup nak ngurus dunia ini. Aku tak bisa mencapai urusan dunia ini. Ar-Rahmanir Rahim, engkau yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Aku ada masalah ya Allah. Anakku ni payah betul diatur. Laki aku ni payah betul diingatkan. Tak pernah ngajar anaknya sholat. Malah berjudi aja, sibuk nak main segala macam. Dah bingung aku mengingatkan ya Allah. Asal aku mengingatkan aku malah dimarah-marah, dibentak-bentak, disiksanya aku. Ar-Rahmanir Rahim, engkau yang Maha Pengasih Maha Penyayang ya Allah. Kasihanilah, sayangilah keluargaku ini ya Allah. Berikan petunjuk sama suamiku agar dia bertobat dan berbuat baik kepada kami anak dan istrinya. Minta sama Allah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang merajai alam ini, engkau penguasanya ya Allah.
Hanya kepadamu lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Keluarkan aku dari persoalan hidupku ini ya Allah. Aku sekarang sedang sulit ekonomi, payah, suamiku nganggur, aku juga sedang bingung bekerja nih. Dagangan aku kurang laris. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang pantas menolongku ya Allah. Apa yang tak bisa dibuat oleh Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjuki aku untuk sabar. Sesulit apapun ekonomi aku, sepayah apapun pekerjaan suami aku, sedikit apapun rezeki aku, tunjukkan kami jalan yang lurus. Lapangkan hatiku ya Allah untuk menerima keadaan ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana yang telah Engkau berikan, nikmatkan kepada orang-orang terdahulu, Pak, nabi-nabi terdahulu. Kalau bilang orang terdahulu banyak. Nenek ayah kita, nenek kita, atuk kita, sampai nenek moyang kita, sampai nabi-nabi. Banyak, Bu. Orang-orang dulu tuh tidak senang semua hidupnya. Nabi Adam punya anak, anaknya berantem kan, Qabil dan Habil. Nabi saja ada anaknya. Jadi kalau kita merasa ada anak kita gitu, ngadunya sama Allah. Jangan asih nak menyalahkan, itulah kau salah, itulah kau salah. Minta sama Allah, bang, anak kita macam mana ini bang. Yuk kita sholat bersama bang, kita doa bersama bang. Yuk dek, bun, ma, sama-sama kita sholat, kita doakan anak kita. Sama. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat, baik dia. Nabi Nuh, Nabi, Bu, anaknya menjadi pembangkang, ya kan? Nabi Nuh anaknya tak mau ikut Nabi Nuh kan? Akhirnya tenggelam diseret banjir. Nabi saja diuji Allah begitu. Kita diuji dengan anak kita payah, rezeki kita payah, kita udah kemana-mana. Bukan sama Allah mintanya, minta sama Allah. Maka barang siapa yang meminta sama Allah, mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluarnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya yang kita jalani sekarang itu ujian dari Allah. Bentuk rasa cinta Allah pada kita. Tandanya Allah masih sayang sama kita, tandanya Allah cinta sama kita, Allah uji kita. Allah ingin lihat, kamu betul-betul tidak sayang sama aku, kamu betul-betul tidak cinta sama aku, betul-betul tidak taat sama aku. Begini Bu, ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia diberi rezeki, dia taat. Ini satu, yang pertama kita cerita yang taat dulu. Dia taat, rajin dari kecil dia sampai dewasa, sampai berkeluarga, sampai punya anak. Kalau yang perempuan dia makin baik. Kalau yang laki-laki dia jadi suami, jadi ayah yang baik. Tiba-tiba suatu saat Allah ingin melihat, betul tak dia cinta sama Allah? Betul tak dia taat sama Allah? Diujilah sama Allah. Tiba-tiba hartanya, pekerjaannya, jabatannya diambil. Entah bangkrut dia, tokonya mulai sepi. Entah jabatannya digeser sama orang, difitnah dia. Atau kekayaannya, bisa rumahnya, tokonya terbakar, hangus. Banyak kan yang kejadian begitu. Tiba-tiba tokonya terbakar, hangus, semuanya habis. Dia susah. Allah sedang uji. Bagaimana ketika dia sedang disusah? Dia ingat enggak kepada Allah? Atau dia panik? Atau dia frustasi, dia lari? Seperti yang kita bilang tadi. Dia nyebut juga Allah, ya Allah, ujian apa yang Kau kasih ke aku nih? Aku sudah rajin beribadah, tapi Engkau beginikan aku. Akhirnya dia pergi ke tempat maksiat, melampiaskan seluruh kekesalannya. Atau dia tak mau sholat lagi. Itu Allah ingin lihat. Kemudian ada juga yang dalam kondisi gitu diuji lagi oleh Allah. Dia akan kembali enggak? Ada yang diuji dengan sakit, lumpuh bertahun-tahun. Waktu sakit dia ingat enggak sama aku? Pengen enggak dia sholat? Bu, Pak, berapa banyak orang yang sedang diuji begitu tapi tak sadar juga. Ada Bu di tengah masyarakat kita. Sudahlah dia sakit, tak ada keinginan dia untuk sholat, apalagi menyebut nama Allah. Tak sedikit kadang di tengah masyarakat kita lihat ada orang tua sakit, ketika diurus anaknya asik nak mencarut aja kerjanya,
diurus anaknya tak sabar, dinasehati sama anak-anaknya, sama tetangganya, asik nak empek-empek aja disebutnya. Ada tua sakit-sakitan, empek-empek juga yang diminta. Asal dinasehati empek, sholat ya empek. Sudah sakit tapi dia tak juga sadar. Bahkan tiba-tiba dia diberikan kesembuhan oleh Allah. Tadi masih diuji bu. Dia ingat tak sama Allah. Kemudian Allah datangkan nikmat, disembuhkan. Ada kan orang yang sudah bertahun-tahun lumpuh, apakah dia stroke atau penyakit lainnya, bertahun 2 tahun 3 tahun, tiba-tiba sehat balik bu, ada? Segar kembali dia. Setelah segar dia ingat tak sama aku. Dia sadar tak udah 2 tahun dia lumpuh, tak berdaya, tak bisa apa-apa. Dia sadar tak ketika hari ini bisa sembuh lagi, itu menjadi nikmat. Bu, ada 2 kejadian. Ada orang yang setelah sakit parah dia sadar, dia tobat 180 derajat bahkan. Setiap hari asik nak ke masjid, sholat. Allah senang dengan begitu. Allah bangga dan Allah cinta. Ternyata dia sadar, ternyata dia cinta sama aku, kata Allah. Maka tak sedikit orang yang ketika sudah parah, sudah banyak ujian, kemudian dia sadar, di tengah tak berdayaan, walaupun sudah tua, pernah sakit, tapi dia merasa nikmat hidup dengan kondisi yang payahnya, tapi dia selalu tersenyum bahagia karena dia masih bisa sholat, masih bisa ke masjid. Ada yang lihat yang begitu bu? Semakin cerah wajahnya meskipun dia sakit. Ada begitu? Ada. Tapi ada orang yang sudah parah tadi, kemudian dia sembuh tiba-tiba, tapi dia semakin jauh dari Allah. Kemana-mana dia cerita, Wak sehat sekarang Wak, ya alhamdulillah sejak pulang dari Singapura, mantap dokter Singapura tuh, dibanggakannya dokter Singapura tuh, seolah-olah dokter Singapura tuh yang membuat dia sehat. Itulah untunglah simpanan saya masih ada, untunglah segala macam lah dia banggakan harta dia sehingga dia bisa pergi ke Singapura, pergi ke Tiongkok untuk berobat. Setelah itu mulutnya tak berubah. Dulu waktu masih sehat dia memang suka adu domba orang, suka menyepelekan orang karena pangkat dan jabatannya, karena hartanya. Setelah sehat merasa dia semakin merajalela, bahkan sholat pun tak pernah. Pak bu, yang seperti itu bukan nikmat. Sembuhnya dia, sehatnya kembali dia, itu bukan nikmat. Tetapi harus hati-hati. Itulah saatnya Allah sudah berpaling darinya. Allah sudah memalingkan cintanya darinya. Allah tak berkenan lagi untuk mencintai dia. Terserah engkau. Itu namanya dalam Islam istidraj. Apa bu? Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu seolah-olah nikmat, seolah-olah kebahagiaan, tetapi sebenarnya Allah sudah memalingkan cintanya darinya. Maka orang yang seperti itu biasanya jauh dari kesadaran. Yang muncul dalam dirinya adalah kesombongan, membakar semuanya. Ada yang lihat orang seperti itu? Ada. Nauzubillah. Mudah-mudahan itu bukan bagian dari keluarga kita. Allah sudah pergi dari kehidupannya. Sama dengan saat itu orang kafir, orang non-muslim, dia tak pernah sholat. Kadang dia bekerja yang haram pun diambil dia. Pokoknya segala macam cara halal sama dia. Kok hidupnya senang saat itu? Bukan nikmat. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa yang bekerja berusaha dikasih sama Allah. Hukum alam. Yang bekerja dikasih. Yang nukang dapat gaji. Yang jualan dapat laba. Itu hukum alam. Siapa yang bekerja berusaha dengan gigi. Orang-orang non-muslim itu gigi-gigi semua kan. Dan kegigihan mereka kadang tak peduli itu halal atau haram. 4 semuanya. Kaya dia. Itu hukum alam. Allah Maha Pengasih. Tapi Allah tidak menyayangi dia. Belum tentu yang dia punya kekayaan yang punya dia itu membawa keberkahan, kebahagiaan, dan dia merasa kurang terus. Makanya tengok orang-orang non-muslim itu kurang aja setiap hari. Semua nak dikeruk dia. Tak ada rasa syukur. Itu yang namanya istidraj. Semakin dia jauh dari Allah, semakin Allah kasih. Kenapa tujuannya? Kok tidak adil dong, saat kita yang berusaha, kita yang doa, kita taat, kok tidak dikasih, mereka kok dikasih terus. Allah ingin membiarkan dia, semakin dikasih dia semakin lupa, terjerumus. Karena Allah sudah tidak sayang lagi sama dia.
Apakah kita mau jadi orang seperti itu, Pak dan Ibu? Harta yang kita cari sampai kemana? Kalau sekarang kita membayangkan bahagia hidup itu seperti orang punya rumah mewah, lantai 2, kalau perlu lantai 10 rumahnya, mobilnya 10 pula di rumah, istrinya 3 pula di rumah. Itu pula ukuran kebahagiaan kita sampai di mana, Pak Bu? Sampai kapan kita menikmati rumah mewah kita itu? Waktu masih muda-muda gini ya, nengok rumah orang sebelah, rumah orang tuh ya, lama tinggal di kamar di lantai 2 tuh ya. Besok ibu lah umur 60 tahun deh, kamar den di atas, semua barang kesukaan den di atas, apa cara dia naik ke atas ya, lututku nak talok naik ke atas dulu. Apa gunanya rumah mewah lantai 2 tuh, tingkat 2 tuh, tidak ada gunanya. Ibu punya mobil mewah, sudah pikun besok, sudah stroke, ada nikmat naik mobil mewah tuh lagi? Tidak ada. Jangan antar ayah pakai mobil itulah, tidak tahan ayah tuh. Kursi mobil mewah tuh kan empuk bersandar gini, tidak bisa tulang dia bersandar gini Bu. Bawa ayah pakai kursi roda, dorong aja lah ke rumah sakit tuh pakai kursi roda. Kursi roda yang diminta Bu, tidak ada gunanya mobil mewah tuh. Duit banyak untuk apa? Duit banyak apapun bisa dibeli, tapi makan nasi tak boleh, makan kacang tak boleh, makan ikan patin tak boleh, makan ayam tak boleh. Apalagi yang boleh? Yang boleh tuh ubi rebus, pisang rebus, kacang rebus saja tak boleh. Duit banyak, tapi awak tak bisa makan. Itu yang namanya cari piti, tapi tidak bisa makan. Tidak ada nikmatnya lagi. Jadi kalau angan-angan kita sekarang untuk mencapai kebahagiaan itu harta, ada batasnya. Kalau angan-angan kita itu harta, benda, kendaraan mewah, ada masanya yang kita tak bisa menikmati itu lagi. Tapi kalau sholat, kalau ibadah, justru nanti setelah kita tak berdaya, setelah kita mati, baru kita menikmati hasilnya. Kalau dalam keadaan payah kita hidup, kita tetap taat pada Allah, kita rajin beribadah kepada Allah, yakinlah mati besok kita akan panen. Saat itulah kita menggesek ATM kita. Biarlah di dunia ini kita payah-payah sedikit, pas-pasan. Tapi ketika kita mati, kita tinggal gesek ATM, seret. Apa yang ditanya malaikat mungkar dan nangkir, aman. Sampai nanti hari pembangkitan, aman kita. Hidup sesungguhnya adalah yang itu. Karena hidup yang sebenarnya adalah nanti. Dunia ini hanya sementara. Sehebat apapun akan kita tinggalkan. Setinggi apapun jabatan akan kita tinggal. Semewah apapun rumah, harta, benda, kendaraan, semuanya akan kita tinggalkan. Tak ada yang kita bawa. Maka yang harus kita persiapkan, yang harus kita cari sebenarnya adalah kendaraan kita untuk dipermudah Allah, mulai dari kita dikubur sampai ke alam akhirat nanti. Itu yang harus cari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, Rasulullah mengingatkan, karena besok 1 hari lagi kita akan masuk ke tahun baru. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi mislun min amsihi fahuwa maghlubun wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang lalu, hari ini kita mau tahun baru, besok tahun depan, tahun ini nanti yang akan baru kita lewati, lebih baik dari tahun yang sudah kita lewati kemarin sampai hari ini, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama saja, tahun besok kita mau tahun baru, mau hidup baru, tapi sama saja keadaan kita dengan yang sudah kita lewati yang kemarin-kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Sama saja kita rugi, Bu. Seri aja kita rugi. 2-2 atau 0-0 kita rugi. Dan barang siapa yang hari ini atau nanti tahun baru lebih buruk dari yang sudah dia pernah lewati, maka dia adalah orang yang celaka, bahkan dilaknat oleh
Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Tahun baru nanti kita mau apa? Makanya Umar bin Khattab mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu, hisablah dirimu, kira-kiralah dirimu. Selama 1 tahun ini sudah ngapain aja? Sebelum nanti Allah yang menghitung. Allah yang menghitung itu nanti di pengadilan Allah. Semua catatan malaikat raqib dan nanti dibuka oleh Allah. Sebelum itu terjadi, hitung-hitung. Karena itu ketika besok kita mau tahun baru, kita memasuki periode masa yang baru. Ya Allah, selama 1 tahun ini kemarin saya sudah ngapain aja ya Allah? Rasa-rasa saya masih banyak tinggal sholat. Rasa-rasa saya masih banyak belum puasa. Rasa-rasa mulut saya ini masih sering dendam, dengki sama orang. Asik nak mencakap sama orang aja. Telinga saya semua setahun ini ya Allah. Kalau kita bercermin, buka di cermin, ya Allah, setahun ini ya Allah parah betul aku. Dengan tetangga asik ribut, dengan kawan asik nak bercakap, dengan mak asik nak ribut aja, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Tahun baru nanti perbaiki. Kalau tahun baru nanti kita bisa merubah semuanya lebih baik, yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin itu dalam segi kedekatan kita pada Allah, amal kita. Sudah cukup sholat kita. Kalau tahun kemarin masih banyak yang bolong, tahun ini aku harus perbaiki ibadah. Kalau tahun kemarin aku puasa masih asal-asal puasa, tahun ini aku harus puasa. Kalau tahun kemarin mulutku ini masih juga belum bisa dibendung, tahun ini ya Allah berapa banyak dosa mulut aku selama tahun ini. Banyak betul lah orang yang aku fitnah. Banyak betul musuh aku ini bercakap aja tiap hari di pasar, di tetangga. Tahun ini ya Allah ampunkan mulut aku, bimbing aku ya Allah. Kalau tahun depan ibadah kita, sikap kita, diri kita sudah lebih baik di hadapan Allah, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai orang yang beruntung. Tapi kalau tahun besok, tahun baru sama ya. Elok nak elok awak sama ya, awak giko-giko aja. Elok pun awak beribadah, rajin pula awak solat sama je. Hidup awak bentuk iko ya. Nak peduli dia. Kan banyak bu orang yang dalam dari mulutnya keluar gitu. Percuma awak solat pun awak gitu je ya. Rajin pun awak puasa ndak juga berubah nasib awak doh. Ada bu dengar orang gitu? Itulah orang yang merugi, tak mau dia berubah. Merugi dia. Rugi. Apalagi kalau tahun nanti, hari yang akan datang lebih parah dari kemarin. Tahun kemarin aku masih sekali-sekali masih sholat aku. Setahun sekali sholat aku hari raya. Asal hari raya Idul Fitri sholat aku, asal hari raya Idul Adha sholat. Kalau puasa terawih aku. Tapi tidak juga berubah. Habis lebaran bentuk iko jadi awaknya. Habis raya bentuk iko aja. Besok tahun besok tak inginin sholat doh. Tak akan dia ninjak masjid tu doh. Lebih parah pula awak bu. Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka hidupnya. Celaka itu kasar kan bu? Kalau kita sama kawan aja celakalah kau. Kasar kan? Ini Rasul yang ngomong bu. Celakalah orang-orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Dan bukan hanya celaka, mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilaknat, berarti Allah sudah tidak cinta lagi. Allah sudah berpaling dari kita. Ibarat kekasih bu. Ibarat yayang bebek awak. Kalau yayang bebek awak lah tidak cinta lagi sama awak, apa lagi yang kita dapatkan? Kalau orang yang kita cintai tak lagi peduli dengan kita, apa yang kita dapatkan? Kalau Allah sang penguasa alam, sang pemilik alam, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki yang kita cari-cari, yang kita kais-kais, tak lagi cinta sama kita, mau sehebat apapun kita bertungkus lumus, tak akan dapat apa-apa. Sampai situ ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Baik, berarti kita cukupkan kajian kita. Sembari kita akan mengakhiri tahun 1445 Hijrah ini, mari kita sama-sama bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa berikan kita kekuatan hati, ketabahan,
dalam menjalani hidup kita ini. Yang seperti kita bukan kita saja. Senang kita banyak juga orang yang senang. Susah banyak juga orang susah. Masalah hidup kita banyak orang yang punya masalah, bukan kita sendiri. Ya. Karena yang tinggal di dunia ini bukan kita sendiri. Karena itu mengadulah pada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau perlu tengah malam di saat orang tidur, kita bangun memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan berikan, karuniakan kebahagiaan dalam hidup kita, kemudahan. Apapun yang kita usahakan mudah saja. Lalu saja. Sementara orang begitu susah payah mencari, kita tiba-tiba mengalir saja. Itu pertolongan Allah. Maka barang siapa yang dekat pada Allah, cinta pada Allah, sering mengadu pada Allah, mudah-mudahan. Apa kata orang awak, alun tekilek lah tekalam. Baru awak teragak nak itu, tiba-tiba Allah tunjukkan jalannya. Ada saja jalan yang diberikan Allah. Di luar dari dugaan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la